Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, bahwa hari-hari hidup kami adalah hari-hari sukacita karena Allah ada bersama kami. BNKP Jemaat Bogor telah bergumul memiliki gedung ibadah yang tetap, rumah-Mu ya Tuhan. Malam ini kami berhimpun di sini. Dalam iman percaya kami yakin sungguh doa jemaat-Mu yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya Tuhan kabulkan. Inilah keyakinan kami, dan dalam keyakinan ini kami ingin mendengar firman-Mu. Berilah kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu, diamilah tempat ini, diamilah hati kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Saya baca dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 3. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang berkenan hadir di malam ini, BNKP sebagai rumah besar kita, Omo Orakua, sekarang memiliki 1.115 jemaat. Jumlah warga jemaat 560.000 lebih. Ada 656 orang pendeta. Ada kurang lebih 500 gedung gereja yang semi permanen. Dan ada kurang lebih 150 yang tidak layak disebut gedung gereja, bertebaran di Kepulauan Telo dan sekitarnya, di Pekanbaru, Kepulauan Riau, di wilayah Gomo, dan tempat-tempat lain. Itulah BNKP. Dan ternyata di kota besar ini juga ada warga BNKP yang terus terusik karena tidak memiliki gedung ibadah yang menetap. Bapak Ibu, Daud adalah seorang raja yang terus berperang. Dia berperang atas hidupnya dan atas umat Israel. Dan ia terus bergerak dan berperang. Ia menjelajahi semua daerah. Ia lapar, ia haus, demi memenangkan umat Israel menjadi satu bangsa yang menetap. Ia berjuang sendiri untuk itu. Dan Tuhan berkenan menolongnya. Sampai akhirnya ia menduduki Yerusalem, merebut kota Yerusalem, mendudukinya dan menjadikannya sebagai ibu kota. Keberhasilan terus diraihnya berkat pertolongan Tuhan
Dan akhirnya ia bisa membangun istana yang sangat megah. Dalam 1 Tawarikh pasal 14 jelas sekali apa saja bahan-bahan yang dipakai untuk membangun istana itu. Dia menikmati perjuangan panjang. Tuhan memberikan ketenangan baginya sebagaimana yang tadi kita dengar dalam firman Tuhan ini. Tapi ia terus gelisah. Tuhan sudah menolong saya dalam perjalanan saya sebagai seorang musafir yang membela umatnya ini. Tuhan telah memberi saya kemenangan. Bahkan Tuhan menolong saya mempersatukan suku-suku bangsa Israel yang terpecah-pecah dan tercerai berai. Bahkan sampai saat ini saya bisa memiliki istana yang sangat megah di waktu itu. Bapak Ibu, dalam kesuksesan besar, ia gelisah. Bagaimana mungkin saya ada di istana yang megah, dengan ketentraman, dengan kenyamanan yang saya nikmati dari hari ke hari, sementara tabut Allah yang merupakan simbol kehadiran, eksistensi, dan kuasa Allah ada di samping istana, di bawah tenda. Bapak Ibu, setiap kali orang Israel berperang, maka tabut ini akan dibawa, walaupun sangat berat, selalu dibawa. Dan ada sebuah kenyataan di sana bahwa ketika tabut ini tidak bersama orang Israel dalam peperangan, maka mereka mengalami kekalahan dan kehancuran. Dan ketika mereka harus siap memikul tabut ini dengan menggerakkan begitu banyak tentara untuk membawa tabut dalam medan peperangan, maka pasti orang Israel akan meraih kemenangan. Sampai suatu saat tabut itu harus Daud rebut dari Mesir, membawanya ke Israel, dan tidak ada tempat karena istana adalah tempat raja, bukan tempat Allah. Lalu tabut itu disimpan di bawah tenda. Alkitab mengatakan bahwa tabut itu berisi 10 firman Tuhan yang diterima Musa. Makanan orang Israel, mana dan burung puyuh ada di dalamnya. Kemudian tongkat Musa ketika membelah sungai atau laut terberau. Tabut itu ada di sana. Dan setiap saat Daud gelisah. Tak layaklah Allah yang memberi kemenangan. Tak layaklah Allah yang memberi saya nafas kehidupan ada di bawah tenda. Dan karena itu ia memanggil Natan, seorang imam. Itulah percakapan dalam perikop ini. Saya baca kembali. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Kayu aras adalah kayu pilihan pada waktu itu yang harus diambil dari gunung Lebanon. Dan pada saat Bait Allah ini dibangun, semua orang Israel beramai-ramai menanggalkan perhiasannya. Dibaca dalam Tawarikh, anting-antingnya,
kalungnya, dan apapun perhiasan wanita pada waktu itu ditanggalkan untuk membangun bait Allah itu, sehingga bait Allah itu dilapisi dengan emas. Sehingga dalam sebuah sejarah, tidak ada bangunan seindah bait Allah di sana itu. Tapi sekali lagi, Tuhan yang mempunyai bumi, yang mempunyai alam, yang mempunyai manusia, yang mempunyai waktu, sekarang ada di bawah tenda. Padahal kehadirannya memberi kemenangan, kekuatan, harapan, dan keselamatan. Dan inilah yang membuat Daud gelisah. Apa jawab Nathan dalam ayat 3? Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Kalau Bapak Ibu nanti membaca nats ini, memang bait Allah ini akhirnya dibangun, tapi tidak pada masa Daud, tapi pada masa anaknya Salomo. Tapi kalau kita membaca 1 Tawarikh 28-29, sesungguhnya setelah Daud berbicara kepada Nathan, lalu ia bernazar, dan sejak saat itulah seluruh harta bendanya dan orang-orang Israel yang dia pimpin, mereka mulai mengumpulkan bahan bait Allah ini, sampai akhirnya berdiri megah dan tabut Allah dipindahkan di bait Allah. Bapak Ibu, saya mau mengatakan secara singkat bahwa ada dua pencarian dalam hidup. Ketika seseorang sudah berkeluarga, yang pertama, kalau sudah berkeluarga, inginnya punya anak. Itu poin pertama sebuah keluarga. Tapi setelah punya anak, keinginan yang kedua terbesar setelah keinginan punya anak, memiliki rumah. Ada tadi sore saya merenung-renung saja. Apa saya kira-kira dalam keadaan saya seperti ini bisa punya rumah kan di Jakarta ini? 1 jam akhirnya saya dapat jawaban mustahil. Walaupun saya fulus, gaji saya tidak akan cukup. Mungkin membeli tanahnya pun tidak. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga mengalami pergumulan seperti itu. Sibuk kalau boleh punya rumah. Sekecil apapun, sebab rumah memberi kita kepastian sebagai sebuah keluarga dengan rasa nyaman. Rumah juga merupakan identitas. Rumahmu di mana? Di Cibinong. Rumah adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan keluarga. Karena itu di sana ada ibadah. Itu sebagai keluarga. Tapi bagaimana dengan persekutuan? Yang 500 orang lebih dalam satu komunitas jemaat Bogor. Kemana mereka menyatakan bahwa mereka bersekutu dan di sana Allah hadir. Tentu saja dalam sebuah rumah yang kita sebut gereja. Sekali lagi Bapak Ibu, saya bisa memahami. Maka jawaban saya tadi sebenarnya hampir saya mau katakan kepada Pak Pendeta, mungkinkah kalau kita seperti Daud, bolehlah kita berpikir tentang membangun rumah Allah. Tapi persoalannya kita tidak seperti Daud. Kita juga sedang susah. Rumah juga
juga tidak ada. Kontrakan juga sedang ditagih. Kebutuhan hari-hari juga sedang mendesak. Dan akhirnya kita pagulidana nasa soita. Tetapi Bapak Ibu, ujian iman tidak di tengah lautan tenang. Keimanan, keteguhan, keyakinan itu nampak di tengah badai. Iman itu di tengah kesulitan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, siapa yang bertahan sampai pada kesudahan. Saya mengerti Bapak Ibu tidak sedang tenang-tenang saja, lalu sekarang memikirkan rumah Tuhan. Tapi itulah kita. Tuhan sebenarnya tidak menuntut banyak kepada manusia. Nanti kalau dibaca terus perikop ini, bahkan Tuhan bersoal jawab kepada Daud. Memangnya aku pernah minta membangun sebuah rumah? Memangnya aku hanya tinggal di sebuah tempat? Tidak. Bahkan bumi ini pun tidak cukup tempat bagi Tuhan meletakkan tapak kakinya. Tuhan tidak terikat di sebuah tempat, ya. Tuhan tidak terikat di sebuah negara, ya. Tetapi di tengah obat dan kesulitan, Tuhan mempertanyakan iman kita. Dan akhirnya jawaban saya sore ini, inilah batu ujian itu. Bahwa tidak melayani Tuhan dalam ketenangan, kekayaan, dan kegembiraan, tetapi melayani Tuhan dalam kesusahan, dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Karena itu orang lalu bersoal jawab. Mana yang lebih besar? Persembahan seorang Farisi atau persembahan seorang janda miskin? Mana yang paling berkenan? Dan Tuhan mengatakan, yang berkenan bukan masalah nilainya, tetapi memberi dari iman dan keyakinan. Bapak Ibu, saya berharap tidak ada yang terpaksa malam ini. Amin. Tidak ada yang merasa terpaksa atau terbeban. Seandainya itu saya katakan, berikanlah kepada saya Evolus BKP. Oh ya, memang Evolus BKP itu juga sedang bangun rumah. Ini melenceng ini Pak Presis. Ya, tidak ada rumah Evolus BKP, tidak ada rumah Sekum BKP, tidak ada rumah Bendung BKP. Tahun lalu kita sudah meletakkan batu pertama pembangunan itu dengan menelan biaya 3,70 miliar rupiah. Lalu semua orang berkata kepada saya, Pak Evolus dari mana mengambil biaya? Lalu saya jawab apa? 560.000 jiwa BNKP, 1.115 jemaat. Mustahil tidak bisa membangun rumah itu. Tapi ada banyak orang sampai hari ini mengatakan, benar juga ya, hampir mustahil. Mengapa? Baru tembok secara pelan-pelan. Tapi saya sering katakan, marilah kita beriman karena ini adalah rumah BNKP. Dalam pemerintahan disebut pendopo. Pendopo apa namanya? Pendopo bupati, pendopo wali kota. Mungkin pendopo Evolus, tapi saya tidak mau mengatakan pendopo Evolus BNKP, tapi rumah BNKP. Karena kan Torsinod itu orang uang. Kita lakukan dengan iman.
Dan dengan iman saya katakan ketika saya kumpulkan panitia, mereka mengatakan, Pak Eforus tidak ada dana, kita akan berhenti. Saya katakan saya tidak mau berkata begitu karena Tuhan itu kaya dan saya berharap bulan Desember saya akan memasuki rumah itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu berdoa semoga bulan Desember Eforus BKP tidak lagi meminjam rumah dari Bapak Amafani Dahi. Ketawa-ketawa Pak Praises. Tidak meminjam rumah dari Bapak Amafani Dahi, tapi tinggal di rumahnya BNKP, rumah Eforus BNKP. Inilah kita Bapak Ibu, malam ini kita bergembira saja. Karena Tuhan menggerakkan kita ada di sini. Ia bisa memberi kita kehidupan sampai hari ini. Kalian bukan sedang susah-susah banget, tidak. Tuhan sudah menolong sampai hari ini dengan semua apa yang kita punya. Kita syukuri dan marilah kita belajar dari segala penderitaan kita dan mari kita bersukacita untuk menolong pekerjaan ini. Saya sering mengatakan begini, besar kecil persembahan itu karena diberikan kepada Tuhan, maka Tuhan mencukupkannya. Yakin Pak Ketua BPC? Tuhan mencukupkannya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh besar berkuasa, Bapa yang memberi kami kehidupan dan damai sejahtera. Malam ini kami berhimpun di sini dalam sukacita bernyanyi memuji Tuhan, berdoa dan mendengar firman-Mu. Jemaat Bogor telah bergumul sekian puluh tahun lamanya. Mereka ingin membeli tempat di mana kehadiran Tuhan nyata dalam sebuah tempat yang akan kami gunakan untuk terus beribadah dan membina jemaat kami. Tapi Tuhan dengar, Tuhan tahu kami terbatas. Kami harus mengumpulkan uang 1,5 miliar. Dan kami tahu kami tidak mampu. Tapi kami punya keyakinan karena Tuhan yang mempunyai bumi dan mempunyai manusia. Secara pelan dan pasti Tuhan akan menolong kami. Lebih 20 tahun kami sudah bergumul. Bahkan kami berpindah-pindah. Tapi Tuhan terus menyertai jemaat. Sehingga mereka berhimpun 500 orang lebih. Tuhan dengarkan permohonan dan cerita hati kami. Berilah kami satu tempat di mana kami terus bersekutu. Dan berilah kami hamba-hamba-Mu yang dengan rendah hati melayani kami. Inilah doa dan harapan kami. Iman percaya kami. Allah kami yang hidup akan menolong kami. Amin. Kita bernyanyi.
menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kemuliaan Tuhan kita yang hidup, Tuhan mampu mencukupkan dengan cara